Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zulfan Channel. Channel ini berisi tentang kegiatan seputar Ciracas. Video kali ini tentang Khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebelum menyaksikan, jangan lupa bantu channel ini dengan like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Selamat menyaksikan. Waj'alni min amri farjan wa makhrajan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya nikmat sehat walafiat, nikmat lapang waktu, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama berada di lapangan ini untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan bantuan dan pertolongan berupa syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat, dan kepada aparatur pemerintahan, Kepolisian Republik Indonesia, sektor Ciracas, dan aparatur Tentara Nasional Indonesia, Oramil Ciracas. Izinkan saya berada di sini untuk membawa jalannya acara sholat Id pada pagi hari ini. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, sebelum sholat Id kita laksanakan seperti biasa, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berupa acara. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Sholat Id Idul Fitri 1445 yang pada saat ini akan bertindak nanti Bapak Masih. Untuk itu sebelum atas sambutan dari Ketua Panitia, mari kita sama-sama buka acara sholat Idul Fitri ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian yang kedua adalah seperti biasa kami ingin menyampaikan untuk pada hari ini sesuai dengan ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, hari ini adalah tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Yang pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai Bilal, imam dan khotib adalah yang bertindak sebagai Bilal, sebagai pemandu acara sholat Id, yaitu Al-Ustaz Haji Yahya. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan yang akan bertindak sebagai imam dan khotib yaitu Al-Ustaz Haji Rozana S. Soski dari Ciracas. Beliau pun sudah berada di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Namun sebelum kita melaksanakan sholat Id, ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Seperti biasa, hanya sekedar mengingatkan saja. Mungkin karena sholat Id dilaksanakan setahun sekali, mungkin ada yang lupa tentang tata cara pelaksanaan sholatnya. Tentu kami hanya ingin mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati yaumi 'idil fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu maqbudu fi zamanil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa suqallahu fi suqal walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tiada sepatah kalimat pun yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan puja-puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang kita pinta maupun nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma yang tidak mungkin kita dapat menghitung-hitungnya, sehingga dengan syukur insya Allah nikmat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada sang penghulu sekalian alam, penuntun jalan menuju cahaya yang terang benderang, yakni cahaya iman dan Islam, penyibak kabut kegelapan hati, penuntun jalan menuju ilahi Rabbi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah terhadap tuntunan dan ajarannya sehingga hidup kita berkah, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kelak di yaumil akhir mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya semaksimal mungkin dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Dengan demikian menjadi kita hamba-hamba Allah yang mutakin, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Birrul Walidain, yaitu tentang minta maaf, peluk dan doakan kepada kedua orang tua kita. Masyarakat muslimin, jamaah Fatimat yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita yakni momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadikan perayaan kemenangan dan kebahagiaan, sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil bergema dan berkumandang di berbagai penjuru dunia yang menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti jabang bayi yang terlahir kembali ke dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang bahagia ini, kita bersama saling mendoakan dan menyampaikan doa dengan berbagai redaksi yang salah satunya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tentu sangat kurang lengkap jika kita rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik untuk bertemu dengan orang tua kita. Sebuah tradisi berisikan kerinduan dari tanah rantau untuk pulang kembali melihat tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh dan sungkem dalam pelukan dan pangkuan kedua orang tua kita. Mudik juga memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dan dunia saja. Jarak jauh yang melintasi laut, sungai, dan bahkan medan yang terjal, serta biaya yang mahal, serta waktu yang tidak bisa menghalangi rasa kangen kita, rasa rindu kita terhadap kedua orang tua atau tanah kelahiran yang ada di kampung halaman. Bahkan teknologi canggih seperti telepon, media sosial, maupun video call tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat, terutama dengan kedua orang tua kita. Oleh karenanya,
Ritual mudik sangat memang kita banggakan dan kita adakan di negara tercinta ini, karena juga pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, kalau Rasulullah SAW makati ma'atiyabaki min baladin wahabaki illa walawla anna qawmi akhruju wa mimika masakanak ghairaka. Berkata Rasulullah SAW, alangkah indahnya diri Mekah, engkau lah yang paling kucintai. Seandainya saya dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku akan tinggal di sini. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka kita renungkan lebih mendalam. Hakikat mudik adalah kembali kepada pangkuan orang tua. Oleh karenanya, ketika kita saat ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai keberhasilan yang luar biasa, kita tidak boleh sombong, karena apa yang kita peroleh saat ini adalah merupakan jasa dan doa dari kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi mereka saat ini, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati, dan kita patuhi. Mereka adalah jimat yang sakral dunia, karena keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Kesuksesan Allah, keberhasilan kita tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallahu firdal walidain wa syukur bisyukur walidain. Artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma rabbuka ala tabudu ila iyyahi wa bil walidayni ihsana illa yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhan memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbaik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau jika berada di antara pemeliharaan dan usianya sudah lanjut. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, dengan momentum Idul Fitri kali ini, marilah kita raih tangan kedua orang tua kita. Kita peluk tubuh mereka yang dulu kekal merawat kita, namun sekarang sudah melemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan ikhlasan dari kedua orang tua untuk bekal hidup kita dalam melakoni hidup dan kehidupan kita dunia. Bagi kita orang tua yang sebagai orang tuanya yang sudah tiada, yang sudah ada di alam barzah, yang sudah ada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadar bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sedih ketika kita tidak pernah mendoakannya menjadi anak bakhil, kalau kata baginda Rasulullah SAW. Karena doa adalah doa anak soleh, doa yang senantiasa mengalir pahalanya terhadap kedua orang tuanya yang ada di dalam neraka. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selain kepada kedua orang tua, mari juga kita saling memaafkan antara sesama, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Pasti di antara kita ada salah, ada hilaf, ada dosa. Oleh karenanya, memulai momentum Ramadan kali ini, mari kita saling memaafkan, sehingga Lebaran menjadi salah satu bentuk tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua, dan kepada sama diampuni, sehingga kita menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
alhamdulillahilladzi a'adal ayada wa qara'atala al-a'mala ila idkhali hadal yawm wa kharaja jasayibina bidari sawadi wa kamil ajril muwaffar ahmaduhu subhanahu wa khalaqa wa sawar asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu maliku fil masyar wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasul mab'uts ila aswadi wa rahmar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi sarifi wal fadlil akbar amma ba'du wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in minhum bi ihsan ila yaumiddin wa rad'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat Allahumma ansur man nasaradin Allahumma ansur man nasaradin Allahumma ansur man nasaradin wa adul man hadal muslimin wa adul man muslimin wa adul ma'ada adin amin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu pada pagi hari ini terima kasih atas kehadirannya.